Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kongres PGRI kelima. Yang pertama, waktu dan tempat. Nah, Kongres PGRI kelima ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 24 Desember 1950 di Bandung, tepatnya di Hotel Savoy Human. Selanjutnya, Kongres ini membahas tentang asas yang berprinsip dan mendasar bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanjutnya. Nah, asas-asas organisasi ini apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau Pancasila? Akhirnya, Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan Kongres kelima, yaitu Kongres Persatuan. Nah, kongres ini dihadiri delegasi asing dari Jakarta dan dibuka oleh Ketua PB PGRI RH Kusman. Selanjutnya, adapun susunan pengurus besar PGRI berdasarkan kongres kelima ini adalah seperti berikut. Yang pertama ada ketua. Ketua pertama yaitu Sujono dan ketua dua yaitu M.E. Subiandinanita. Selanjutnya Sekretaris Jenderal Muhammad Hidayat, Sekretaris Urusan Perburuan M.E. Subiandinata, dan Sekretaris Urusan Pendidikan Ibnu Taji, Sekretaris Urusan Penerangan JMS Huta Galung, Sekretaris Urusan Keuangan dan Usaha Muhammad Hidayat. Komisaris Umum DTU Pendidikan F. Wajendrov, Komisaris Umum DTU Perburuhan Alam Syahrudin, Komisaris Umum DTU Keuangan M. Sastra Atmaja, Komisaris Umum DTU Usaha Sumaharja, dan redaksi majalah Suara Guru JMS Huta Galung dan Sujono. Selanjutnya, usaha-usaha yang dilakukan di dalam kongres antara lain, yang pertama, menyelesaikan penyesuaian golongan gaji pegawai berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua, menyelesaikan pemberian penghargaan kepada anggota non-kooperator dalam bentuk pembayaran pemulihan. Yang ketiga, mendesak pemerintah agar menyusun peraturan gaji baku. Dan yang terakhir, mendukung wakil PGRI dalam panitia penyusunan gaji baru. Setelah itu, hasil dari Kongres PGRI kelima. Yang pertama yaitu mulai dilakukan konferensi daerah secara teratur. Selanjutnya, pada bulan April 1951, tuntutan PGRI kepada pemerintah tentang kenaikan honor dikabulkan. Selanjutnya, 47 cabang PGRI di Kalimantan dan Sulawesi masuk ke dalam barisan PGRI. Selanjutnya, terdapat momentum penting pada Kongres PGRI kelima. Yang pertama yaitu menyambut lustrum PGRI. Yang kedua, wujud rasa syukur dan sukacita yang mendalam karena SGI atau PGI melebur menjadi ke dalam PGRI. PGRI ke-6. Waktu dan tempat Kongres PGRI ke-6 ini dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 30 November tahun 1952 bertempat di Malang, Jawa Timur. Pada Kongres PGRI ke-6 ini, untuk pertama kalinya PGRI berusaha mengajukan konsep tentang isi dan pengertian pendidikan nasional. Adapun susunan pengurus besar PGRI berdasarkan Kongres 6 ini adalah seperti berikut. Ketua 1 Sujono, 2 M.E. Subiandinata, Panitera Umum Muhammad Hidayat, Tata Usaha Suebadri, Panitia Pendidikan Ketut Nara, Redaksi Majalah Suara Guru, Supardo, Sujono Suebadri, Panitera Perburuhan Ahmad Sanusi. Panitera Penerangan Sueparno, Panitia Keuangan dan Usaha Suetarjo, Komisaris Umum DTU Pendidikan Slamet, Komisaris Umum DTU Pemburuhan Alam Syahrudin, Komisari Umum DTU Keuangan Prawiroso Darsono, Komisaris Umum DTU Pemburuhan dan Pendidikan Wanita NJ.S. Suemardi. Untuk hasilnya, di sini terdapat 3 dalam bidang organisasi, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang umum. Untuk dalam bidang organisasi, Kongres ini menetapkan bahwa asas PGRI ialah keadilan sosial yang dasarnya adalah demokrasi. Dan PGRI tetap berada di bawah GBSBI atau Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan ini disetujui agar sistem pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan negara pada masa pembangunan.
Yang ketiga, terdapat dalam bidang umum, yaitu disepakati supaya anggaran belanja Kementerian PP dan K ditingkatkan menjadi 25% dari seluruh anggaran belanja negara dan agar jawatan PP dan K dipusatkan sampai tingkat provinsi saja. Dan di dalam kongres inilah disahkan pula Mars PGRI yang diciptakan oleh Basuki Endro Pranoto. Momentum penting yang terdapat di dalam Kongres PGRI ke-6 yaitu diangkatnya Wakil PGRI dalam bidang Kongres Pendidikan Indonesia dan disahkannya Mars PGRI ciptaan Basuki Endro Pranoto. Yang ketiga, Kongres PGRI ke-7. Kongres ke-7 PGRI dilaksanakan di Semarang, tepatnya di SMA B Candi Semarang pada tanggal 24 November sampai 1 Desember 1954. Adapun susunan pengurus PGRI berdasarkan Kongres 7 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketua 1 Sujono, Ketua 2 M.E. Subiadinata, Ketua ketiga Hermani Adi. Terjadinya pergantian komisaris daerah dan penambahan komisaris daerah sebagai berikut. A. Sumatera Utara Idris M. Hutapea. B. Sumatera Tengah Ahmad Catip. C. Sumatera Selatan Madian. D. Jakarta Raya Baheranjah Sultan Indra. E. Jawa Barat M. Hussein. F. Jawa Tengah Sunarto. G. Yogyakarta Muh Jumali. H. Jawa Timur Hermanu Adi. I. Kalimantan Barat R. Sujo. J. Kalimantan Selatan Sejahran. K. Sulawesi Utara Ea Parangkuan. L. Sumatera Selatan J. E. Tatengken. M. Bali Madae Mendra. N. Maluku M. Ruhupati. Hasil dari diskusi Kongres PGRI ke-7 yaitu bidang umum, pernyataan mengenai Irian Barat, pernyataan mengenai korupsi, resolusi mengenai desentralisasi sekolah, mengenai pemakaian keuangan oleh Kementerian PP dan K, dan mengenai penyempurnaan cara kerja Kementerian PP dan K. Yang kedua, bidang pemburuan, undang-undang pokok, kepegawaian, pelaksanaan peraturan gaji, pegawaian baru, tunjangan khusus bagi pegawai yang tugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, guru SR dinyatakan sebagai pegawai negeri tetap, dan penyelesaiannya ke PGRI-an. Yang ketiga, bidang pendidikan, resolusi mengenai anggaran belanja P dan K yang harus mencapai 25% dan seluruh anggaran belanja negara mengenai undang-undang seolahan rakyat dan undang-undang kewajiban belajar mengenai film, aktor, gambar, serta radio dan pembentukan Dewan Bahasa Nasional. Yang terakhir, bidang organisasi, pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan diri sebagai organisasi non-faksentral. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi pasca Kongres 7 adalah sebagai berikut. Yang A, bergabungnya kembali Ikatan Guru-Guru lulusan CVO dan Ikatan Guru SR ke dalam PGRI. B, terselenggaranya konverda di sejumlah wilayah seperti di Denpasar, untuk wilayah Nusa Tenggara,
tanggal 22 sampai 25 Juli 1955. Yang C. Meningkatkan anggota PKI, mempengaruhi anggota-anggota PGRI dan cara antara lain melumpuhkan kegiatan-kegiatan PGRI dan menghalangi kegiatan iuran anggota PGRI di daerah-daerah. Munculnya organisasi non-PGRI yang didirikan oleh golongan yang anti PKI seperti Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Perganu, Ikatan Guru Muhammadiyah atau IGM, terus Persatuan Guru Kristen Indonesia atau Pergukri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah Kongres PGRI ke-8. Kongres ke-8 diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 24 Desember 1956 di Bandung. Kongres ini dihadiri oleh 109 cabang PGRI, tetapi saat pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, keadaan menjadi tegang. Karena pihak Subandri dan kawan-kawannya menambah kartu pemilihan atau kartu palsu, sehingga pemilihan tersebut harus diulangi. Otak pemalsuan ini adalah Hermano Adi, tokoh PKI Jawa Timur yang saat itu menjabat Ketua 2 Pengurus Besar PGRI. Akhirnya, yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PGRI ialah M.E. Subiadinata, menggantikan Sujono. Hermano Adi tidak lagi dipilih menjadi Ketua Pengurus Besar PGRI, jabatannya digantikan oleh M. Husein yang sebelumnya menjabat Ketua PGRI Komisariat Daerah Jawa Barat. Adapun pengurus besar PGRI hasil Kongres 8 adalah sebagai berikut. Ketua Umum M.E. Subiadinata, Ketua yang pertama ada Sujono, kedua ada M. Husein, Panitera Umum yang pertama ada Subandri, yang kedua ada Widodo, Panitera Organisasi ada Sukandri, Panitera Pemburuhan ada Alam Syahrudin, Panitera Pendidikan ada Idris M. Hutapea, Panitera Keuangan ada Azakri, Panitera Sosial atau Ekonomi ada Aharahab, Komisaris Umum ada yang pertama ada NJS Sunati, yang kedua ada PJ Karamoy. Selanjutnya adalah hasil dari Kongres PGRI ke-8. Yang pertama adalah mendesak pemerintah mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Yang kedua, menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Pendidikan. Yang ketiga, ada melanjutkan tuntutan kenaikan anggaran belanja Kementerian PP dan K sehingga 25%. Peristiwa yang terjadi pasca Kongres 8 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuk Komisariat Kalimantan Timur pada bulan Maret 1957 dengan Ketua Sanusi dan Komisaris Daerah Aceh pada bulan Maret 1958 dengan Ketua Ibrahim Siagian. Kedua, diadakannya kursus kader tingkat KUSU pada waktu tanggal 23 Desember 1957 sampai dengan Januari 1958 dengan di Jakarta dengan ketentuan setiap 15 cabang pengirim 1 orang peserta. Yang ketiga, mengadakan dialog segi 3 antara PB PGRI, materi PP dan K, dan Menteri Dalam Negeri di kantor Menteri PP dan K tentang tuntutan PGRI untuk menaikkan anggaran belajar Kementerian PP dan K hingga 25%. Keempat, sosialisasi tuntutan PGRI untuk menaikkan anggaran Kementerian PP dan K hingga 25% kepada para anggota. Kelima, mendesak pemerintah untuk segera memberantas penyelewengan dana dalam Kementerian PP dan K. Keenam, mendesak pemerintah untuk segera mengubah sistem kependidikan yang mengandung unsur-unsur pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan yang lebih bersifat nasional. 7. Dikembangkannya usaha kesehatan sekolah atau UKS akibat dari usulan PGRI kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesehatan atau memfasilitasi pemeriksaan kesehatan murid dan guru oleh dokter sekolah dan menyediakan obat-obatan di sekolah. 8.
Ditolaknya rencana kenaikan uang ujian sekolah tahun 1956 garing 1957. Penolakan ini dilakukan PGRI organisasi pelajar. 9. Dikeluarkannya buletin khusus yang berjudul Marilah Kita Berantas Bacaan Cabul dalam upaya PGRI memberantas bacaan dan film porno. 10. Menjadi permasalahan dalam simposium Badan Musyawarah Nasional BMN di Denpasar. Yang ke-11 adalah menegerikan beberapa sekolah PGRI yaitu 6 KGA, 2 SMA, 2 SMP pada periode 1956 sampai 1959. PGRI memiliki 189 sekolah yang terdiri atas 3 SGA, 10 KGA, 6 SGB, 3 KGB, 1 SMP dan masih banyak lainnya. 12. Mengusahakan agar ditetapkannya Hari Pendidikan. PGRI mengusulkan tanggal 25 November sebagai Hari Pendidikan. Yang ke-13, mengusahakan kenaikan pangkat otomatis bagi setiap guru pada tanggal 30 September sudah memenuhi persyaratan kepangkatan meskipun mereka belum diusulkan naik pangkat. 14. Dibentuknya Panitia Amandemen PGPN dan MS Subidananta duduk dalam panitia sebagai wakil PGRI. 15. Diperhitungkannya masa kerja guru SR di sekolah-sekolah swasta. Selanjutnya adalah hal-hal yang mendukung pembangunan pendidikan nasional. 1. Mendesak pemerintah untuk segera mengubah sistem pendidikan yang mengandung unsur-unsur pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan yang lebih bersifat nasional. 2. Dikembangkan usaha kesehatan sekolah atau UKS akibat dari usulan PGRI kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kesehatan atau memfasilitasi pemeriksaan kesehatan murid dan guru oleh dokter sekolah dan menyediakan obat-obatan di sekolah. 3. Menegerikan beberapa sekolah PGRI yaitu 6 KGA, 2 SMA, 2 SMP pada periode 1956 sampai 1959. PGRI memiliki 189 sekolah yang terdiri atas 3 SGA, 10 KGA, 6 SGB, 3 KGB, 1 SMA dan masih banyak lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.